Nah, ini orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Nah, kita berharap bisa seperti itu. Yang pegawai silahkan ngantor, yang petani silahkan ke sawah ke ladang, yang pedagang silahkan jualan, nggak masalah. Ya, jasad lagi di bumi tapi ruh sudah ke aras. Inna lillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal ardi. Ya, Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah kembali ke aras. Nah, jadi karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah beri petunjuk ke hati kita ini mau melaksanakan zikir, mau belajar zikir, mau melaksanakan zikir. Ketika hati kita ini mau belajar zikir dan mau mengamalkan zikir, itu bukan kebetulan, itu pilihan. Dipilih oleh Allah siapa yang akan mendekat kepadanya. Manusia banyak di atas dunia ini, tidak semuanya beriman, Pak. Yang beriman banyak, tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, belum tentu ikhlas. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan ikhlas itu bagaimana? Ya, kata Syekh Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Nah, bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada kaki tak bisa jalan, kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Nah, maka penting sekali zikir itu. Nah, walaupun nantinya kita pelajari zikir itu ada tahapan-tahapan. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, kalau zikir syariat, ucapan dan perbuatan. Ya. Kalau ibarat sholat, kita berdiri, ruku, intidah, sujud, itu perbuatan. Baca Al-Fatihah, baca tasbih, baca syahadat tasyahud, baca sholawat, dan bacaan-baca itu namanya ucapan. Jadi zikir syariat itu ucapan dan perbuatan. Itu level syariat. Ada zikir tarekat, ya level hati. Ingat hati kepada Allah. Nah, itu zikir tarekat. Nah, bagaimana hatimu ingat Allah kalau kita tidak belajar tarekatnya? Bagaimana mengingat Allah kalau kita tidak belajar hakikatnya? Nah, nama sebutan Allah, nama itu yang disebut. Nah, sebut nama, ingat sama yang punya nama. Siapa yang punya nama? Nah, disitulah perlu kita mengenalnya dulu. Kajian-kajian. Nah, ini saya katakan tadi, tidak cukup dengan kajian, ya, tetapi juga harus dengan amalan. Amalan saja tidak cukup, tetapi harus dengan kajian. Ya, dua-duanya. Itu zikir hati, ingat kepada Allah terus menerus. Nah, yang ketiga, zikir di tingkat ilmu hakikat. Nah, medianya rasa, dirasa. Apakah ketika kita sholat tadi merasa kita yang sholat atau bukan? Atau bukan kita yang merasa sholat? Nah, ini yang diolah itu rasa. Nah, masuk kepada zikir ma'rifat itu alatnya atau medianya dipandang. Fa'ainama tuwalu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Jadi dipandang. Ya, setiap yang kita pandang, kita melihat adanya Allah. Apapun yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Nah, kayak kita ngaca. Ini ibarat kita ngaca. Kita ngaca, yang pertama kita pandang cerminnya. Nah, cerminnya yang kita pandang.
Begitu kita memandang cermin, terlihat bayangan wajah di dalam cermin. Yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, ya, tapi bayangan wajah kita. Tetapi meskipun kita melihat bayangan wajah kita, serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Nah, itu ya. Jadi seolah-olah kita melihat wajah kita yang asli. Yang kita lihat bayangan wajah di dalam cermin. Tetapi walaupun kita melihat bayangan wajah kita dalam cermin, tapi serasa-rasa melihat wajah kita yang asli. Makanya ibu-ibu kalau bersolek itu pakai cermin. Tahu betul dia mana bibir yang kurang tebal gincunya, gitu. Nah, mana jilbabnya yang masih miring-miring. Nah, kita melihat cermin itu, karena seolah-olah melihat wajahnya sendiri.